Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, jelang pemilihan presiden 14 Februari 2024, para bakal calon presiden makin gencar menggalang dukungan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang juga bakal calon presiden RI Prabowo Subianto memberikan kuliah tamu di Universitas Muhammadiyah Malang. Sedangkan baca pres PDIP Ganjar Pranowo safari politik ke pondok pesantren di Pasuruan. Kedatangan bakal calon presiden yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam kegiatan kuliah tamu di Universitas Muhammadiyah Malang disambut antusias ratusan mahasiswa. Dalam ceramahnya, Prabowo menekankan peranan pendidikan dalam menghasilkan insan yang cerdas dan kompetitif menunjang Indonesia maju dan kuat. Prabowo juga mengatakan generasi muda adalah penerus bangsa Indonesia sehingga butuh dukungan lewat kebijakan yang membangun. Salah satunya dengan hilirisasi sumber daya alam dan tambang. Dan saya optimis, saya sekarang tambah optimis. Dengan kedatangan saya di kampus ini, saya merasa sekarang tokoh-tokoh kampus, sekarang ada profesor-profesor yang mau turun gunung, yang mau bekerja di tengah-tengah rakyat, mengatasi kesulitan rakyat. Hanya dengan pendidikan kita bisa mengatasi kemiskinan. Hanya dengan pendidikan kita bisa menjadi bangsa yang bermartabat. Hanya dengan pendidikan kita bisa mencapai keadilan dan mencapai kesetaraan. Syaratnya adalah semua pemimpin Indonesia harus rukun, harus kerjasama, harus sejuk, harus mengutamakan azas kekeluargaan dan azas persatuan. Tidak boleh mau menang sendiri. Ganjar Pranowo melakukan safari politik dengan bersilaturahmi ke sejumlah pondok pesantren di Pasuruan. Salah satunya pondok pesantren Nurul Islam di Kelurahan Bugul, Kecamatan Bugul Kidul. Kedatangan Ganjar didampingi istrinya disambut Gus Saifullah Huda, pengasuh pondok. Menurut Ganjar, pondok Nurul Islam dan pengasuhnya merupakan pendukung setia dan selalu menjadi tujuan silaturahmi jika sedang berada di Pasuruan atau sekitarnya. Oleh karena itu, kehadirannya kali ini juga bertujuan untuk silaturahmi dan meminta doa, serta restu untuk bertarung dalam Pilpres 2024. Silaturahmi. Tadi Pak ada dukungan dari para kiai dan tokoh itu bagaimana Pak? Ini pendukung saya dari lama ini. Sudah lama. Kalau sudah mendukung lama, saya pas ke Jawa Timur ya silaturahmi. Itu mobilnya aja sampai dicek-cek kayak gitu. Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengunjungi Ponpes Salafiyah di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Nur Ramadan dan Dandi Ari Gafur melaporkan dari Malang dan Pasuruan. Tidak ketinggalan dalam melakukan safari politik, bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar mengunjungi pesantren Darussalam Banyuwangi. Pasangan bakal calon presiden Anies Baswedan ini kembali menyinggung pilihannya menjadi bakal calon wakil presiden karena ada kabar langit dari para kiai. Pasangan bakal capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin mengawali safari politiknya di Jawa Timur dari Banyuwangi, yakni Pondok Pesantren Darussalam, Blok Agung di Kecamatan Tegalsari. Dalam sambutannya, Muhaimin Iskandar kembali menyinggung pilihannya menjadi cawapres Anies Baswedan karena adanya kabar langit dari kiai. Menurutnya, kabar langit agar Cak Imin berpasangan dengan Anies Baswedan sudah datang saat Anies masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ibaratnya nyaris podo dadi jumlune. Nah, akhirnya kita istikharah, kita sowan beberapa kiai. Waktu dilalah Kiai Khalil As'ad itu. Kirsa nggih Kiai Khalil As'ad. Khalil As'ad tahun 2001 itu sudah pernah manggil kula. Gus Imin sampean iku nek tak delok-delok kabar langit iku pasangane ambek Mas Anies Baswedan.
Kalau nggak salah 2001 itu Mas Anies sudah selesai gubernur ya. Masih gubernur. Saya bilang, loh masuk saya dipasangkan sama gubernur. Gak bahaya. Setelah dari Ponpes Darussalam Banyuwangi, Caimin melanjutkan pertemuannya dengan para kiai di sejumlah pondok pesantren di Jember. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Jelang melawan Dewa United di pekan ke-14 Liga 1 akhir pekan nanti, Persebaya Surabaya krisis penjaga gawang. Pasalnya, kiper utama Hernando Ari masih memperkuat timnas di Asian Games dan kiper ketiga Aditya Arya masih perawatan di rumah sakit pasca kecelakaan motor. Persebaya Surabaya Rabu sore kembali menggelar latihan di lapangan Tor Surabaya. Latihan difokuskan pada taktik dan mengatur strategi jelang melawat ke kandang Dewa United akhir pekan nanti. Persiapan skuad Green Force menghadapi Dewa United mengalami kendala. Kiper utama Hernando Ari masih bergabung dengan timnas di ajang Asian Games. Sedangkan kiper ketiga Aditya Arya masih dirawat di rumah sakit lantaran kecelakaan motor. Praktis kini hanya tersisa kiper Andika Ramadhani dan kiper muda minim pengalaman lalu Muhammad Rizky. Menurut dokter tim Persebaya Surabaya Ahmad Ridho, dua pemain kecelakaan motor usai latihan Selasa sore kemarin yaitu Andre Octaviansyah dan Aditya Arya. Kondisi Andre sudah membaik, sementara Aditya Arya masih dirawat di rumah sakit akibat luka di kepala. Alhamdulillah Andre hari ini udah ikut latihan ya, karena cuma lukanya lecet-lecet aja. Kalau yang Adit kebetulan sampai hari ini masih diobservasi karena memang lukanya mayoritasnya ada di bagian kepala. Pelatih kiper Persebaya Surabaya Benjamin Van Breukelen berharap Hernando Ari bisa kembali ke tim setelah menyelesaikan tugasnya di timnas. Saya rasa semua lawan berat, ya. Saya sementara ini sih ya tetap saya yakin sama Dika kemampuan. Karena kita sudah buktikan Dika kan dapat main terus kan kemarin dia di Madura cedera. Setelah itu tidak ada masalah lagi. Harapan saya ya secepat mungkin Hernando bisa kembali. Persebaya Surabaya akan melawan Dewa United di pekan ke-14 Liga 1 Sabtu 30 September di Stadion Indomilk Arena Tangerang. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Tim redaksi merangkum sejumlah berita dalam sepekan yang menyedot perhatian Republik di Jawa Timur. Seorang kakek ditemukan tewas terpanggang diduga terjebak api saat membakar daun kering. Dan petugas gabungan menggagalkan penyelundupan orang utan Kalimantan di Pelabuhan Tanjung Perak. Selengkapnya dalam Surabaya Sepekan. Petugas gabungan pengamanan Bandara Internasional Juanda Sidoarjo menyita lebih dari 55.000 benur lobster. Dua pria asal Kabupaten Lumajang yang diduga pemilik koper tersebut juga ditangkap. Puluhan ribu benur lobster itu dimasukkan kantong styrofoam dan koper bercampur dengan pakaian. Berdasarkan penyelidikan, kedua pemuda ini pernah terlibat penyelundupan benur lobster, namun keduanya berhasil kabur. Kali ini mereka diringkus saat akan mengantarkan 2 koper berisi puluhan ribu benur lobster dari seorang di Banyuwangi menuju ke Singapura dan dibawa ke pembelinya di Vietnam. Jainuri, warga desa Seda, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, ditemukan cucunya sudah tidak bernyawa di pekarangan belakang rumahnya. Jasad pria 87 tahun itu ditemukan di sekitar rumpun bambu dengan kondisi terbakar hampir 50%. Dibantu anggota TNI dan warga, polisi mengevakuasi jasad korban ke rumah duka yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Sebelumnya, korban pamit untuk membersihkan pekarangan dan membakar sampah di belakang rumah. Diduga korban terjebak api dan asap tebal sehingga tak bisa menyelamatkan diri.
Berbekal informasi dari organisasi jaringan satwa liar atau JSI, petugas gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jatim dan BKSDA Jawa Timur menggagalkan penyelundupan orang utan Kalimantan yang juga dikenal dengan nama Pongo Pygmaeus. Satwa liar dilindungi ini diangkut truk dan akan diselundupkan lewat jalur laut melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Polisi menangkap seorang pelaku berinisial FF. Karena tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan orang utan itu, FF melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Jasad bayi ditemukan warga di dalam kardus di depan warung kopi di tepi jalan Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Pasuruan. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini diduga baru dilahirkan ibunya beberapa jam sebelum dibuang karena masih ada ari-arinya. Saat ditemukan, bayi terbungkus kain merah dan terdapat tulisan nama bayi beserta tanggal lahirnya. Polisi menyisir jejak pembuangan bayi dengan mengerahkan anjing pelacak. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Sabara Porong, Sidoarjo guna diautopsi. Semarakan Maulid Nabi Muhammad SAW, warga Kenjeran, Surabaya menggelar tradisi unik berebut uang. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.